Halo guys, kita sudah sampai di YPK Elsa, di mana kita akan melaksanakan wawancara mengenai masyarakat Madani. Mari kita wawancarai. Yuk kita ikut. Let's go. Cekidot. Sebelumnya terima kasih Bapak Ya, memberikan waktunya untuk kita mewawancarai observasi di JPK Elsa ini. Kita mau wawancarai tentang apa itu masyarakat Madani sih Pak, menurut Bapak sendiri? Ya, saya Teddy Kholimuddin, saya pimpinan atau ketua di Yayasan Elsa, Lembaga Studi Sosial dan Agama, yang salah satu visinya adalah membangun atau berkontribusi dalam proses demokratisasi untuk mewujudkan masyarakat berperadaban, atau dalam salah satu literatur disebut sebagai masyarakat Madani atau civil society. Nah, kalau kemudian saya diminta melakukan elaborasi apa sih yang menjadi karakteristik dari masyarakat Madani atau civil society atau masyarakat yang berperadaban, kalau dalam konteks Indonesia, salah satu yang menjadi ciri khas atau karakteristik yang dibutuhkan oleh sebuah masyarakat agar dia disebut sebagai masyarakat yang berperadaban adalah pertama, ia turut terlibat dalam proses politik. Proses politik itu tidak kemudian dibayangkan dalam artian politik kekuasaan saja ya, tetapi ada yang disebut politik kerakyatan dan juga politik kebangsaan. Nah, jadi politik kekuasaan itu ya yang kita pahami dalam artian pergantian elit, pergantian kepemimpinan, itu yang disebut politik kekuasaan. Tetapi sesungguhnya ada ruang lain bagi masyarakat untuk bisa memerankan diri, berkontribusi pada upaya demokratisasi pada dua level politik yang lain, yang saya sebut tadi politik kerakyatan, politik kebangsaan. Politik kebangsaan adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai payung bersama yang di dalamnya salah satunya adalah menebar benih nasionalisme, ya, semangat kebangsaan dan demokratisasi. Lalu yang kedua adalah politik kerakyatan. Politik kerakyatan itu bagaimana memastikan bahwa semua masyarakat Indonesia itu mendapatkan pelayanan yang sama, jaminan yang sama, akses yang sama, hak yang sama, dan seterusnya dan seterusnya. Itu karakteristik masyarakat Madani yang pertama. Lalu yang kedua adalah masyarakat yang menjadikan nilai etik dan moral sebagai fondasi dalam berinteraksi dengan yang lain. Nah, itu saya kira juga menjadi karakteristik masyarakat Madani atau civil society. Ya, lalu yang ketiga, masyarakat Madani itu juga dicirikan oleh, kalau dalam konteks sekarang, adalah level literasi yang baik ya. Literasi itu tidak hanya tentang melek huruf, bisa membaca, tapi juga to understand. Jadi tidak hanya read the books gitu ya, tapi juga memahami. Karena kalau kita lihat angka buta aksara mungkin di Indonesia sudah sangat kecil sekali ya. Saya tidak tahu angka persisnya, tapi saya bisa katakan bahwa angka buta aksara di Indonesia sangat kecil. Tetapi masalahnya bukan hanya pada level orang sudah bisa membaca, tetapi bagaimana orang bisa memahami. Nah, ini yang diharapkan menjadi filter dari gempuran informasi yang sedemikian banyak, karena teknologi dan industri memungkinkan lalu lintas informasi itu berkembang sedemikian pesat. Untuk sementara mungkin tiga hal itu yang menjadi salah tiga ciri karakteristik dari civil society ya, atau masyarakat Madani. Baik, terima kasih Kak. Menurut Bapak sendiri itu kan pasti ada peran dalam menciptakan masyarakat Madani, itu seperti apa Pak? Ya, semua orang berperan, semua elemen berperan. Tidak hanya pemerintah saja untuk memainkan perannya dalam membangun sebuah masyarakat yang berperadaban, tetapi masyarakat sendiri juga harus memiliki awareness dalam, atau memiliki kesadaran dalam membangun kolektivitas mereka. Jadi saya sering mencontohkan kerjasama di 4 level A, B, C, G. A itu academician, orang-orang kampus seperti kalian itu juga punya peran yang signifikan dalam menciptakan, membangun, memperkuat fondasi masyarakat Madani atau civil society. B, businessman. Businessman itu orang yang punya kekuasaan secara ekonomi yang saya kira juga tidak bisa dianggap
remeh perannya dalam membangun masyarakat madani itu, karena mereka punya resources yang cukup untuk memperbaiki atau meningkatkan, mengencourage kualitas masyarakat. Lalu yang ketiga adalah civil society, organisasi-organisasi keagamaan, misalnya organisasi masyarakat berbasis keagamaan, itu juga tidak kalah penting perannya dalam membangun masyarakat, karena mereka kan yang memiliki basis massa langsung gitu ya, directly. Lalu yang keempat, governance, pemerintah. Ya, pemerintah melalui apa? Melalui public policy, melalui kebijakan punya peran untuk ya memastikan bahwa mereka membuat aturan dan menjalankan aturan dengan baik dalam mewujudkan masyarakat yang berperadaban itu. Nah itu, jadi semuanya punya peran. Oke. Terus kita kan dari kampus yang berbasis Islam ini, itu hubungannya dalam agama Islam itu gimana Pak, masyarakat Madani? Iya, saya kira dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan prinsip-prinsip tentang bagaimana membangun bangsa yang baik, misalnya baldatun thayyibatun rabbul kufur gitu ya. Itu salah satu spirit Quranik tentang bagaimana negara yang aman, tentram dan seterusnya. Tapi jangan lupa bahwa dalam banyak ayat, dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran misalnya, kita mendapati dua hal dasar berkaitan dengan hak masyarakat untuk yang pertama itu untuk mendapatkan suplai atau ketahanan pangan. Lalu yang kedua yang pertama bebas dari rasa lapar itu tadi, yang kedua bebas dari rasa alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu kan dua prinsip dasar tentang bagaimana kebutuhan fondasional dari masyarakat. Jadi masyarakat itu jangan lupa kebutuhan elementernya adalah dia bebas dari rasa lapar, ini berarti kebutuhan pangannya, tapi juga rasa aman. Bagaimana mungkin seorang bisa mengakses pendidikan dalam situasi perang misalnya? Bagaimana dia bisa belajar dengan tekun kalau ia dalam keadaan lapar misalnya? Jadi Islam sangat kuat memberikan atensi terhadap upaya untuk membangun masyarakat yang berperadaban itu. Saya kira ada banyak lagi ya catatan lain, entah dari prinsip-prinsip Quranik atau juga teladan Nabi. Ya, misalnya ya begini, teladan Nabi atau misalnya karya-karya para ulama ya. Kalau Nabi misalnya sering kali memperlihatkan dalam sirahnya tentang bagaimana beliau tidak membeda-bedakan orang atas dasar suku atau agamanya misalnya dalam konteks masyarakat ya. Nah itu kan sebenarnya contoh yang bisa kita serap dalam konteks keindonesiaan, karena kita bukan negara yang dihuni oleh satu agama saja. Nabi membangun Mitsaqul Madinah atau perjanjian Madinah ya, piagam Madinah untuk disepakati sebagai overlap konsensus lintas batas antara kelompok-kelompok yang berbeda itu. Bagaimana Nabi juga mempraktikkan sebuah spirit berbangsa yang penuh keadaban gitu ya, tidak membeda-bedakan. Bahkan di saat beliau menyampaikan khutbah Haji Wada yang disampaikan oleh Nabi itu kan, la li arabiyyin wa la ajamiyyin, tidaklah orang Arab itu lebih mulia daripada orang Ajam, dan begitu juga sebaliknya, tidaklah berarti orang Ajam itu, orang Arab itu lebih mulia dari orang Arab, illa bittaqwa, kecuali takwa saja yang menjadi pembeda atas perbedaan suku, agama dan seterusnya. Sehingga hemat saya salah satu yang penting dicontohkan oleh Nabi dalam praktek berbangsa bernegara yang tujuannya adalah membangun masyarakat madani ya toleransi, lalu yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dasarnya, dan banyak yang lain tadi. Oke, terima kasih. Yang tentunya sudah diucapkan dari Bapaknya tadi, masyarakat madani itu luas banget ya. Apalagi kita dalam menerapkan di kehidupan sehari itu kayak gimana, itu juga perannya dalam masyarakat madani, hubungan Islam. Tentunya kita juga perlu meluangkan waktunya untuk menceritakan bagaimana sih
itu tentang masyarakat madani dan peran kita dalam menciptakan masyarakat madani itu seperti apa. Nah, baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama. Ya. Jadi di sini saya akan mewawancari bagaimana pendapat Mas Ali itu tentang masyarakat madani dari segi pondok pesantren. Civil society ya sebenarnya Yang Bapak ketahui aja. kalau yang saya pahami dan yang saya ketahui kan saya juga punya pengalaman ini kan mungkin soal peran ya atau soal apa perannya kan Tentang peran yang jadi kan sebenarnya kalau dalam soal demokrasi kan selama ini apa pondok pesantren kan sudah ini ya sudah terbukti lah bagaimana perannya dalam mengawal demokrasi mengawal apa dan dari sisi dia sebagai civil society ya bagian dari organisasi kemasyarakatan karena dia juga pendidikan yang lahir dari masyarakat dan dalam dia mengawal paham-paham atau menangkal paham radikalisme misalkan banyak lulusan-lulusan pondok pesantren tuh yang di rumah kemudian membuka kembali pengajian atau apa yang kemudian menangkal apa paham ekstremis yang datang dari luar seperti atau HTI yang semacam itu kan yang paling menyuarakan tentang apa namanya perdamaian tentang ini kan dari pondok pesantren. Saya sih melihatnya sih begitu ya karena kan bukunya sudah sangat banyak ya. kalau keduanya misalnya kan bagaimana cara kita itu menerapkan prinsip masyarakat madani dalam pondok pesantren. Cara kita menerapkan prinsipnya. Ya di pondok pesantren sendiri itu kan adalah desa kecil sebenarnya kalau kita itu mau datang ya di pondok pesantren kan satu ada organisasi daerah juga ada itu kan bagian dari masyarakat madani mereka itu juga ada kalau di pondok-pondok besar itu ada per kompleknya gitu ada apa namanya pondoknya besar cuman kan ada dibagi-bagi gitu ada komplek A, komplek B kayak gitu kan ada ketuanya masing-masing itu kan juga bagian dari masyarakat madani yang kemudian nanti satu misal ini organisasi daerah kayak di kampus kan juga ada kan di pondok pesantren juga ada itu kan bagian dari masyarakat madani. Nah di pondok pesantren kan juga kemudian belajar dari situ belajar menghormati satu dengan yang lain antara daerah sini dengan daerah yang lain atau menghormati dari sisi dalam satu organisasinya ketika ada pilihan ketua atau apa itu kan bagian dari kontrol atau belajar untuk menjadi civil society nanti di masyarakat itu yang saya lihat sih itu. Jadi segitu aja menurut dari pendapat Mas Ali. Oke guys, itulah wawancara dari kami mengenai masyarakat madani dengan sasarannya adalah komunitas sosial yaitu YPKLSA, yaitu sebuah lembaga studi sosial dan agama. Mari kita pelajari bersama-sama mengenai masyarakat madani nanti dan simak videonya bersama-sama nanti ya. Check it out. See you.